Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muarifah Rahmi dari Universitas Islam As'adiyah Sengkang, Prodi Ahwalus Sasiyah, dosen pengampu Fikih Munakahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat ya, Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai tinjauan umum pernikahan yang meliputi pengertian, hukum, rukun, dan macam-macam pernikahan. Sebelum kita lebih lanjut membahas pembahasan hari ini, ada kalanya Ananda semua mengisi absensi. Saya sudah siapkan link yang ada di bawah. Kalian bisa langsung klik supaya saya bisa melihat kehadiran Ananda semua. Baik, tujuan pembelajaran pertemuan pada hari ini adalah kita memahami pengertian pernikahan dalam Islam yang moderat, agar kita mengetahui beberapa unsur yang mendukung terhadap fikih munakahat ini, baik dalam undang-undang, perdata, maupun tinjauan hukum secara fikihnya. Selanjutnya kita mengetahui dasar hukum pernikahan lebih komprehensif, mengetahui hikmah pernikahan dan tujuannya, mengetahui rukun dan syarat nikah, mengetahui macam-macam pernikahan, dan mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Gitu ya. Baik, kita masuk pada pengertian perkawinan. Ananda semua bisa membuka Al-Quran, surah Ar-Rum, An-Nisa, An-Nur, dan ada juga di dalam hadis, maupun begitu pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada di pasal 1. Kompilasi hukum Islam juga ada di pasal 2. Dalam definisi tersebut kita bisa simpulkan bahwa akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri itu dinamakan suatu pernikahan. Selanjutnya, ini ada dasar hukum pernikahan dalam surah An-Nur ayat 32 dan juga hadis. Ya masyarakat sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu agadul lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Nah, silahkan Ananda semua pahami terhadap dasar hukum pernikahan ini. Yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, dan keempat makruh, dan yang terakhir haram. Dan bagaimana kapan pernikahan itu dikatakan wajib, kapan pernikahan itu dikatakan sunnah, kapan pernikahan itu dikatakan mubah dan makruh maupun haram. Nah, silakan ini adalah tugas untuk Ananda semua. Silakan pahami dan dikumpul melalui Google Form yang di bawah deskripsi. Silakan dikumpul di sana. Jadi saya ulangi, ini adalah tugas untuk Ananda semua pahami kapan pernikahan itu dikatakan wajib, sunnah, mubah, makruh maupun haram. Baik, selanjutnya ada rukun nikah dalam Islam. Ada apa saja? Kita bisa singkat dengan siswa. Apa itu siswa? S-nya adalah suami, I-nya adalah istri. Jadi rukunnya harus ada suami, juga harus ada istri. Jadi kalau tidak ada salah satunya, maka tidak bisa dikatakan sebagai rukun nikah. Jadi harus ada keduanya. Nah, S-nya adalah saksi. Terus saksi itu harus dua orang dan harus laki-laki. W-nya adalah wali, A-nya adalah akad. Jadi disingkat dengan siswa. Jadi rukun nikah dalam Islam ini harus lengkap semua. Harus ada suami, istri, saksi, wali, dan juga akad. Berarti kalau tidak salah satu rukun nikah tidak ada di dalamnya, tidak lengkap, berarti itu tidak bisa dikatakan sebagai rukun nikah. Jadi kalau rukun nikah tidak lengkap berarti berarti pernikahannya itu tidak sah karena rukunnya tidak memenuhi syarat, tidak terpenuhi semua rukun yang ada. Gitu ya. Sampai sini ada mau ditanyakan atau kurang dipahami? Oke, baik, kita lanjut. Baik, selanjutnya macam-macam pernikahan. Nah, pernikahan ini mungkin saya bagi 3 kelompok ya, dan ini adalah tugas diskusi kalian. Yang pertama itu nikah siri, nikah mut'ah, nikah muhalil, nikah syigar, nikah beda agama, monogami,
poligami, poliandri, endogami, dan eksogami. Nah, macam-macam. Saya sudah membagikan untuk 3 kelompok yang pertama, kelompok pertama bahas nikah siri, nikah mut'ah, dan nikah muhalil. Dan yang kelompok kedua bahas nikah syigar, nikah beda agama, monogami. Dan kelompok 3 bahas poligami, poliandri, endogami, dan eksogami. Jadi tugas kelompok untuk Ananda semua dibagi 3 kelompok ya. Silahkan kita akan diskusikan sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa WhatsApp saya atau lewat email. Oke, wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.